Ya, selamat pagi. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tapi sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, kita berdoa dulu. Silakan yang mau mimpin. Attention please. Yes. Let's pray together. Try, begin. Finish. Greeting to our teacher. Good morning, sir. Ya, good morning. Terima kasih. Untuk hari ini pertemuannya kita akan membahas tentang materi pembuatan gambar latar atau background. Karena kemarin kan kita sudah belajar banyak tentang desain karakter. Ya, alhamdulillah semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Sebelum saya meneruskan untuk materi gambar latar atau background, mungkin dari kalian ada pertanyaan? Pak, apakah desain karakter 2D itu bisa dijadikan buat 3D? Ya, pertanyaan bagus dari Melivera. Saya akan langsung jawab. Pada intinya ketika kita sudah buat desain karakter atau gambar tampaknya dalam bentuk 2 dimensi itu, nantinya harapannya ya bisa untuk kita membuat karakter 3 dimensi. Jadi ibaratnya gambar tampak itu berlaku jika kita nanti bisa untuk menjiplak di software 3D tersebut. Jadi hanya sebagai acuan. Sebenarnya itu. Tapi kalau realitanya gambar 2 dimensi itu kan tidak ada sangkut pautnya dengan film animasi 2 dimensi yang kita buat. Hanya saja gambar tampak itu nanti berfungsi ketika kita menjadikan acuan dalam modeling 3 dimensi. Begitu ya, Melivera? Ya, begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, langsung kita masuk ke materi. Ya, materi hari ini terkait dengan pembuatan background. Jadi background itu adalah latar belakang. Jadi di animasi, pada animasi itu kita mungkin bisa saja membuat animasi hanya dengan karakter saja. Tapi alangkah baiknya kalau karakter itu didukung oleh latar belakang atau gambar background, biar animasinya bisa lebih hidup ya. Jadi background di sini adalah latar belakang yang dapat berupa settingan tempat, bisa berupa settingan tempat indoor maupun outdoor. Kalau indoor ya contoh misalkan ada di sebuah ruangan, bisa juga sebuah kamar, ruang tamu, dan lain-lain. Kalau outdoor, ini bisa juga misalkan taman atau mungkin hutan dan lain sebagainya. Itu. Terus fungsinya hanya untuk memberikan dekorasi visual dari sebuah film animasi tersebut. Ya. Terus untuk software yang digunakan untuk hal ini ya umumnya yang kita buat ya software Adobe Animate, yaitu yang berbasis vektor, maupun Adobe Photoshop yang berbasis bitmap. Tapi menurut saya pribadi untuk desain background ini lebih baik dibuat di Adobe Photoshop. Karena apa? Karena kita bisa memainkan warna gradasi yang ada di sana. Gitu. Kalau hanya vektor, maka desain background yang kita buat itu hanya flat, warnanya warna datar saja. Gitu ya, bisa dipahami ya. Terus kemudian teknik membuat background ini ada banyak macam, yaitu teknik digital. Kalau digital ini kita bisa langsung membuat pakai bantuan pen tablet ya. Jadi serba digital dengan memainkan software.
Terus yang kedua, teknik manual. Manual ini bisa juga kita buat melalui media kertas. Jadi setelah itu kita bisa men-scan gambar, kemudian kita bisa melakukan coloring di software tersebut, software digital. Terus macam-macam background seperti yang saya jelaskan, ada background indoor ya, yang seperti tadi yang saya sebutkan di sebuah ruangan atau di dalam ruangan, kemudian outdoor ya, seperti itu. Jadi kita nanti akan membuat background yang mendukung desain karakter yang kemarin kalian buat. Misalkan kalau kalian membuatnya misalkan ya ada hewan rumahan, misalkan kucing, mau tidak mau ya berarti backgroundnya apa? Backgroundnya ya interior rumah ya, atau outdoor di sekeliling rumah. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Nah, mungkin materi kali ini cukup ya. Mungkin tidak ada pertanyaan, tapi saya yakin nanti ketika pelaksanaan nanti akan banyak timbul pertanyaan atau kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi ketika kalian membuat background. Ya. Tujuan membuat background jelas untuk materi pembelajaran ini harapannya ya kalian bisa membuat background dengan baik. Ya. Terus untuk fungsi background dalam animasi yaitu sebagai pendukung karakter utama dalam animasi itu, biar animasinya bisa terlihat lebih hidup lagi. Gitu ya. Oke, tanpa langsung kita praktek saja ya. Siapkan kertasnya HVS, terus saya minta nanti backgroundnya kalian buat dengan posisi horizontal. Kalian bisa melakukan sketsa dulu atau mungkin cari referensi dulu ya. Intinya jangan plagiat karya orang lain. Jadi kalian harus kreatif, bisa menciptakan background kalian sendiri sesuai dengan imajinasi kalian. Oke, gitu ya. Bisa dipahami ya? Ya, oke. Mari kita mulai melakukan pembuatan background. Silakan. Oke, untuk pembuatan gambar latar atau background yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita menyikapi teknik perspektif ya. Ini berlaku untuk interior maupun eksterior. Jadi ini misalkan saya membuat background dengan tempat interior. Nah, yang perlu diperhatikan memang perspektif. Ini ada banyak macam. Salah satunya perspektif satu titik. Jadi ini ketika saya buat, ini ibaratnya kita harus memusatkan titik yang tidak kelihatan atau titik lenyap. Jadi semua benda yang memang yang dalam bentuk geometris, contoh misalkan ini saya membuat sebuah kotak ya. Ini kan bisa diibaratkan kita memainkan perspektif seperti ini. Nah, yang mempengaruhi adalah garis miringnya ya. Jadi misalnya ini ada sebuah kotak di sini, terus garis yang lurus baik itu yang horizontal maupun vertikal ini dia tidak terpengaruh dengan titik lenyap. Di sini titik lenyap. Nah, hampir sama seperti halnya meja. Kalau meja kan kita misalkan ini di dekat sini ya. Nah, ini tinggal kita tarik garis ke sini. Nah, seperti ini. Ini juga sama. Bahkan ada juga kayak jendela di sini. Ini garisnya saya buat lurus. Terus kemudian tinggal kita sesuaikan. Seperti ini. Ya juga sama halnya dengan kalau kita membuat lantai ya, lantai yang banyak ubin itu juga sama seperti ini. Nah, harus taat pada perspektif biar gambar itu proporsinya juga baik. Nah, sekali lagi untuk garis vertikal dia tidak berpengaruh. Nah, misalkan ada gambar di sini, katakanlah ada lukisan. Kalau lukisan
dia memang tidak terpengaruh dengan perspektif. Itu sekilas dari perspektif interior ya. Oke, yang berikutnya bentar, ini saya buat layer baru. Backgroundnya saya buat putih. Nah, beda lagi halnya ketika kita membuat eksterior. Dalam hal ini misalkan saya buat pohon yang jaraknya dekat. Kalau jaraknya dekat kan paling tidak seperti ini ya, ada pohon ya. Ini berbeda halnya ketika kita membuat pohon yang kecil. Nah, pohon yang kecil ini juga perspektif, jadi ada jarak atau kedalaman dari suatu objek. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, sampai di sini pembelajaran untuk materi desain latar, ya, gambar latar atau background. Mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan. Pak, gambar latar atau background berfungsi untuk mendukung peran desain karakter dalam animasi. Background dibagi menjadi dua kategori, yaitu interior dan eksterior. Untuk desain interior, yang sangat diperhatikan adalah teknik perspektifnya. Ya, betul yang disampaikan oleh temanmu. Jadi kesimpulannya seperti itu. Untuk materi selanjutnya kita nanti akan belajar tentang coloring background. Jadi background yang kalian buat sketsanya itu nanti diwarnai di pewarnaan digital atau kita pakai softwarenya Photoshop ya. Kita nanti akan bertemu di pertemuan berikutnya. Nanti siapkan software yang digunakan, bisa dengan Adobe Photoshop maupun Adobe Animate. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita akhiri. Terima kasih. Selamat siang.